Pertanyaan tentang Perang Dunia ke- sering muncul tiap kali dunia terasa tegang. Tapi sampai sekarang, tidak ada tanda pasti bahwa Perang Dunia ben-ben akan terjadi dalam waktu dekat. Berikut gambaran realistisnya. Pertama, dunia memang sedang tegang. Beberapa konflik besar yang sering disebut Rusia-Ukraina, ketegangan Israel-Palestina, rivalitas AS Tiongkok-Taiwan dan Laut China Selatan, konflik di Timur Tengah. Konflik-konflik ini meningkatkan risiko, tapi belum otomatis berarti perang global. 2. Senjata nuklir jadi rem. Negara besar punya senjata nuklir. Ironisnya, ini justru membuat mereka lebih berhati-hati. Karena perang besar bisa berarti kehancuran bersama Mudakshin. Itulah kenapa konflik sekarang lebih sering berbentuk perenggi proksi sanksi ekonomi, perang siber, perang informasi. Bukan perang terbuka antar semua negara besar sekaligus. Sri, ekonomi global saling terikat. Negara-negara besar saling bergantung secara ekonomi. Perang dunia akan menghancurkan pasar global, energi, pangan, dan teknologi. Banyak negara lebih memilih perang dingin modern daripada perang total. Lalu, apakah bisa terjadi? Secara teori, ya, mungkin. Secara realistis dalam waktu dekat, kecil kemungkinannya, kecuali ada. Salah perhitungan militer besar, serangan langsung antar negara nuklir, aliansi besar yang terseret konflik regional. Prediksi paling masuk akal, kalaupun terjadi, bentuknya kemungkinan. Perang siber besar, blok-blok kekuatan baru Barat vs Timur, krisis ekonomi global berat. Bukan perang dunia seperti 1914 atau ke 1939. Dunia kini seolah terbelah menjadi blok-blok kekuatan baru. Mirip era Perang Dingin, di satu sisi, ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat bersama aliansi seperti NATO dan G7. Di sisi lain, ada blok timur yang dimotori Tiongkok dan Rusia. Persaingan mereka bukan perang terbuka, melainkan perang dagang, perebutan supremasi teknologi, dan pengaruh geopolitik di kawasan strategis. Inilah wajah konflik global modern. Pertarungan antar blok kekuatan. Di antara persaingan blok barat dan timur, ada kekuatan ketiga yang krusial, negara-negara non-blok. Mereka menolak untuk memilih jalur diplomasi yang mandiri. Akibatnya, mereka menjadi arena perebutan pengaruh dengan cerdik memanfaatkan persaingan raksasa, menerima investasi ekonomi dari satu pihak sambil menjalin kerja sama keamanan dengan pihak lain. Peran mereka bukan sekadar penonton, tapi sebagai penyeimbang strategis yang bisa menentukan arah geopolitik global. Bagaimana negara non-blok menjadi penentu? Lihatlah India dan Indonesia. India misalnya memperkuat aliansi keamanan Quad bersama AS sambil tetap menjadi pembeli utama minyak Rusia. Ini adalah strategi menyeimbangkan yang cerdas. Sementara itu, Indonesia dengan mahir mengelola hubungan. Mereka menyambut investasi ekonomi besar dari Tiongkok, namun pada saat yang sama terus meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Inilah diplomasi multi-arah, bukan sekadar memihak, tapi memanfaatkan semua peluang untuk kepentingan nasional. Indonesia dan India adalah pemimpin di blok mereka, tapi dengan gaya berbeda. Di ASEAN, Indonesia adalah pemimpin de facto, pemain terbesar yang perannya menjaga stabilitas dan mendorong konsensus. Posisinya adalah sebagai jangkar internal kawasan. Sebaliknya, India di BRICS berperan sebagai kekuatan penyeimbang strategis. Mereka sering menavigasi antara kepentingan Barat dan poros Tiongkok-Rusia, menggunakan BRICS sebagai panggung untuk memperkuat pengaruh globalnya. Jadi Indonesia adalah pemimpin regional, sementara India adalah pemain global. ASEAN dan BRICS adalah dua blok kekuatan, namun dengan DNA yang sangat berbeda. ASEAN adalah blok geopolitik yang fokus pada integrasi ekonomi dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah membangun lingkungan yang damai dan makmur secara internal. Sebaliknya, BRICS adalah aliansi ekonomi negara-negara besar yang tersebar di seluruh dunia. Misi mereka lebih global, menantang dominasi ekonomi Barat dan menciptakan tatanan dunia multipolar yang baru. ASEAN dan BRICS lahir dari rahim sejarah yang berbeda.
ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah ketakutan akan penyebaran komunisme dan konflik pasca kolonial. 5 negara bersatu bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan untuk stabilitas regional. Sebaliknya, BRICS adalah gagasan abad ke-21, lahir dari laporan Bankir Investasi pada 2001. Mereka adalah raksasa ekonomi baru yang bersatu karena ambisi untuk menantang tatanan ekonomi global. Singkatnya, ASEAN lahir untuk bertahan, BRICS lahir untuk menantang. Setiap blok lahir dari sebuah momen penting. Untuk ASEAN, itu adalah 8 Agustus 1967 di Bangkok. Di tengah gejolak Perang Dingin, 5 menteri luar negeri menandatangani satu dokumen, Deklarasi Bangkok. Ini bukan tentang ekonomi, tapi tentang kelangsungan hidup politik dan menciptakan perdamaian. Berbeda cerita dengan BRICS, momen kuncinya adalah 16 Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Para pemimpin dari 4 raksasa ekonomi baru bertemu untuk KTT pertama mereka, meresmikan sebuah aliansi yang lahir dari ambisi untuk menata ulang kekuatan ekonomi global. Juni 2009, Yekaterinburg, Rusia, bukan sekadar pertemuan tapi sebuah deklarasi kekuatan baru. 4 pemimpin dari 4 penjuru dunia berkumpul di bawah tatapan skeptis panggung global. Mereka tidak datang untuk aliansi militer, tapi untuk meletakkan fondasi tatanan ekonomi baru. Di ruangan itu, gema langkah mereka adalah cenderung perubahan yang mulai ditabuh. Jauh sebelum sorotan kamera di Yekaterinburg, di sebuah ruang kerja tersembunyi, pertemuan yang sesungguhnya terjadi. Tanpa media, tanpa deklarasi, hanya 4 arsitek masa depan membungkuk di atas peta dunia. Ini bukan negosiasi, ini adalah penyelarasan visi. Sebuah sumpah tanpa kata untuk mengguncang papan catur global. KTT resmi hanyalah panggungnya, disinilah naskahnya ditulis. Di balik jabat tangan resmi, KTT BRIC 2009 adalah panggung sandiwara simbolik. Pertama, lokasinya, Yekaterinburg, tempat SAR terakhir dieksekusi. Pesan tersembunyinya, Orde Lama telah mati. Kedua, akronim BRIC, ciptaan analis barat, direbut dan dijadikan bendera perlawanan. Terakhir, pertemuan itu bukanlah permintaan izin, tapi proklamasi senyap. Mereka tidak sedang bergabung dengan meja yang ada, mereka sedang membuat meja baru. Kekuatan baru tidak diumumkan dengan genderang perang, tapi dengan kode-kode tersembunyi. Simbol pertama, neraca yang timpang. Simbol kedua, pemberat baru, bukan emas, tapi gabungan populasi, sumber daya, dan inovasi. Saat diletakkan, neraca tidak hanya seimbang, ia bergeser. Inilah kode kekuatan baru, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyeimbangkan kembali dunia. Ini bukan lagi tentang menyeimbangkan, ini tentang pergeseran fundamental. Selama berabad-abad, peta kekuatan global digambar oleh satu tangan, berpusat pada satu takhta. Namun BRICS bukanlah pemberat penyeimbang. Mereka adalah pilar-pilar baru yang muncul dari fondasi dunia itu sendiri. Mereka tidak menggulingkan takhta, mereka memiringkan dunianya. Ini adalah proklamasi bahwa era unipolar telah berakhir. Selamat datang di tatanan dunia multipolar.